Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aderian29. Pada kesempatan kali ini saya akan buatkan video simulasi pemasangan atau perakitan single Proji ASU Turbo Gen 2 kanan kiri menggunakan Hapak MP1 20 watt untuk low beam warna kuning yang bertujuan untuk kabut atau hujan di malam hari. Tetapi di sini untuk paketannya di sini sesuai pesanan ya. Jadi menggunakan paket lengkap atau super lengkap. Khususnya ada penambahan saklar kiri Vixen original yang sudah kita custom atau PNP kan untuk NMAX lama atau NMAX old. Tidak hanya itu, yang pasti ada relay set yang sudah di custom untuk memfungsikan lampu Proji. Terus ada tombol 2 mode yang merek Duromoto yang berfungsi untuk menyalakan atau memfungsikan lampu Hapak MP1 low beam warna kuning, high beam warna putih, dan yang pasti yang nyala bersamaan itu berbarengan nyalanya dengan pas kita menggunakan saklar kiri Vixen itu di bagian high beam ataupun bagian pas beamnya, dan ada kabel positif aki, kabel negatif aki, dan juga switch tombol leveling OM yang kita buatkan supaya PNP 100% dalam pemasangannya. Oke, langsung saja kita jelaskan satu persatu untuk pemasangan seperti apa. Nah, sebelum kita masuk secara detail penjelasan di bagian Proji atau bagian lampunya, pertama di sini ada saklar kiri Vixen. Ini original ya, yang sudah kita buatkan PNP untuk NMAX lama atau NMAX old. Ini tinggal ganti saja saklar kiri bawaan dari NMAX lama atau NMAX old-nya, dan di sini ada soket ya. Jadi untuk memfungsikan high beam atau yang nyala bersamaan nanti di bagian lampu Hapak MP1. Nah, di sini ada soket 2 pin. Dan kebetulan sudah saya kasih tanda semua ya. Di sini ada nomor 6, tapi di sini ada nomor 7. Nah, nanti udah pasti akan menyesuaikan dari nomor yang sudah saya kasih tanda tersebut. Nah, di sini ada saklar 2 mode. Kenapa kita menggunakan saklar merek Duromoto? Karena untuk penempatannya kita pasangkan posisi sebelah kiri spion ya. Jadi kita menggunakan saklar ini, tapi kalau kita menggunakan atau memasangkan posisi ada di sebelah kanan dari spion kiri, itu kita menggunakan saklar Hapak karena beda dudukannya ya. Jadi menyesuaikan dari kebutuhan atau fungsinya supaya memudahkan dalam pemasangannya nanti. Dan di sini ada soket 2 pin. Ini soket 2 pin ini masuk ke soket senja ori yang ada di motor. Nah, otomatis setelah di bagian soket yang sudah kita buatkan di saklar kiri Vixen, otomatis kan yang bawaan itu kan anggur ya. Jadi kita tinggal tancapkan saja di bagian soket 2 pin ini. Nah, terus di bagian soket 3 pin, ini sengaja kita buatkan soket 3 pin ya, supaya tidak tertukar dalam pemasangannya. Nah, ini ada nomor 1 yang sudah saya tandain. Ini tinggal dimasukkan saja ke bagian relay set ya. Jadi di bagian relay set sendiri, ini sudah kita buatkan atau kita pasangkan menggunakan 5 relay. Nah, di sini fungsinya seperti biasa ya. Untuk yang paling kiri ini untuk negatif Proji atau pemutus mesin. Di saat pas mesin mati itu otomatis lampu utama khususnya Proji tidak akan menyala. Nah, yang kedua ini untuk positif Proji atau low beamnya. Nah, di saat pas kita menyalakan mesin, lampu utama on, dan posisinya di bagian saklar kiri Vixen ya. Di bagian saklar kiri Vixen ini kita on-kan seperti ini. Paling depan maka lampu Proji akan menyala. Dan yang pasti yang ketiganya ini untuk high beam atau lampu hijau yang sudah kita jumper juga, itu masuk ke bagian high beam lampu Proji dan juga lampu yang nyala bersamaan di lampu Hapak MP1 20 watt. Terus belakangnya ini untuk memfungsikan high beam warna putih, dan yang paling kiri ini paling kanan ini untuk memfungsikan untuk low beam warna kuningnya. Nah, di sini di bagian relay setnya sudah kita sediakan soket 3 pin, tapi tetap kita gunakan 2 ya. Nah, kenapa saya gunakan 3 pin supaya tidak tertukar dalam pemasangannya? Karena di sini ada soket 2 pin. Nah, soket 2 pin ini tinggal kita pasangkan ke bagian soket saklar leveling ya. Jadi kebetulan di sini sesuai request menggunakan saklar OM yang menggunakan angka seperti ini, dan di sini sudah saya sediakan soket 2 pin dan juga soket 3 pin. Nah, soket 3 pin ini nanti kita pasangkan ke soket electric leveling yang sudah kita buatkan soket 3 pin juga, tapi lawan dari ini ya. Dan di sini ada keterangan atau ada saya tandain nomor 3, maka tinggal digabungkan atau dipasangkan ke nomor 3 juga. Dan di sini ada soket 2 pin, tinggal masukkan saja ke bagian sini. Oke. Nah,
Terus untuk saklar yang 2 mode ini tinggal kita sambungkan saja ke soket 3 pin yang ada di bagian sini. Nah, yang tidak lupa di sini ada 2 kabel. Ini untuk negatif aki ya, yang tidak ada sikringnya. Kita pasangkan ke posisi sebelah sini. Oke. Nah, lalu satu lagi ini untuk positif aki. Yang pasti ada sikringnya ya. Ini ada sikringnya, kita menggunakan 15 ampere. Kita masukkan ke bagian sini. Nah, kenapa sih setiap ada pemasangan ataupun pembuatan kabel positif pasti saya buatkan terpisah supaya memudahkan dalam pemasangannya nanti ya, karena celah dari aki itu sangat sempit. Nah, udah seperti ini. Nah, kalau yang ini tinggal masuk ke soket yang bagian senja. Nah, terus di sini ada kabel original ya, jadi sama persis dengan soket yang ada di bagian headlamp. Di sini ada saya kasih tanda nomor 7. Nah, kalau ini tinggal mengganti saja soket yang ada di bagian headlamp. Kita gantikan menggunakan soket seperti ini, sama-sama original ya, kita gunain ya. Nah, di bagian sini, di bagian saklar kiri Vixen ada satu kabel tandain nomor 7 seperti ini ya. Maka kita tinggal sambungkan saja seperti ini. Nah, jangan sampai salah ya, hati-hati juga pas pemasangannya. Di sini kita selalu menggunakan spoon yang berkualitas, khususnya yang versi STP ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Di sini kita menggunakan karet yang biasa kita fungsi atau mempergunakan untuk arus positif di aki. Maka kita menggunakan karet yang sama. Karena posisi di belakangnya itu karet juga, maka akan tertutup dengan rapi dan tidak mudah korslet. Dan yang paling penting di sini ya. Di sini ada soket 4 pin besar. Sengaja kita buatkan untuk projinya. Dan di sini ada soket 4 pin kecil. Ini untuk kita memfungsikan lampu HPAC MP1, low beam warna kuning, high beam warna putih, dan yang nyala bersamaan. Nah, yang terpenting di sini ada soket ya, yang tadi saya jelaskan. Ini tinggal dimasukkan saja atau disambungkan ke soket yang sudah kita sediakan di bagian headlamp ya, seperti ini. Tinggal masukkan saja. Nah, ini soket 4 pin, ketemu soket 4 pin juga di bagian headlamp seperti ini. Sudah pasti nggak bakal ketukar ya. Nah, otomatis kan di sini ada satu kabel ya. Ini satu soket. Ini menggunakan soket 2 pin yang sudah kita jumper juga. Ini masuk ke bagian alis. Karena di bagian senjanya sudah kita custom untuk memfungsikan sebagai lampu sen tambahan ya. Jadi lampu sen ini tidak hanya atau berfungsi di sen dari orinya, tapi di sini ada di bagian senjanya berfungsi juga. Nah, yang soket 2 pin ini tinggal kita sambungkan dari saklar kiri Vixen ya. Dari saklar kiri Vixen ada soket 2 pin seperti ini. Di sini sudah ada tanda juga nomor 6. Kita langsung sambungkan ke sini. Nah, oke. Jadi di sini udah terpasang semua. Sorry, ada satu lagi. Nah, di sini ada soket 3 pin ya. Soket 3 pin ini yang dari electric leveling ya. Di sini ada electric leveling. Kita sambungkan soket 3 pin dari saklar levelingnya juga yang sudah kita pasangkan di bagian sini. Jadi si saklar leveling ini berfungsi di saat pas kita menyalakan lampu proji saja. Nah, seperti ini udah masuk ya. Jadi kita coba buatkan simulasinya. Nah, di sini sudah otomatis masuk ke bagian soket headlamp bawaan yang ada di motor ya. Jadi kita sudah sediakan soket seperti yang ada di motor ya. Khususnya ini soket 6 pin. Jika pas kita melepas saklar kiri, sudah pasti di motor ada soket seperti ini, maka kita tancapkan saja. Nah, otomatis kan yang kabel warna coklat muda ini kan untuk input positif ya, maka nanti akan saya kasih arus 12 volt positif. Terus yang di bagian high beam sini, kita pasangkan kabel seperti ini yang ada di motor juga, kita tancapkan seperti ini. Nanti fungsinya untuk menyalakan high beam atau pass beam ya. Jadi seperti ini udah. Oke, terus lanjut. Nah, soket headlamp sudah pasti yang di motor itu seperti ini. Kita langsung pasangkan saja. Karena di sini yang terpakai adalah 2, yaitu negatif. Ini negatif mesin ya. Nanti pas posisi menyalakan mesin itu seolah-olah pas kita memfungsikan atau menyalakan negatif ya. Jadi yang di sini nih, ini kita sambungkan ke kabel lampu jauh ya. Jadi tetap fungsinya sama sih. Karena ini kita buatkan simulasi,
maka kita sambungkan secara manual saja seperti ini, tetapi tetap fungsinya itu sama. Nah, ini soket 2 pin ini untuk memfungsikan saklar 2 mode ya, untuk menyalakan lampu HPAC MP1 low beam warna kuning, high beam warna putih. Nanti yang kita kasih arus positif adalah kabel yang sebelah sini, karena sama persis posisi arus positifnya dengan soket yang ada di bagian motor. Nah, kalau ini udah jelas ya, ini nanti tinggal disambungkan saja ke soket sen ori, lalu ini sambungkan ke soket sen ori juga, cuman yang nempel ke bagian bodi motor, bukan ke yang nempel ke kabel bodi. Nah, kabel bodi kan biasanya kan seperti ini ya soketnya ya, maka kita coba buat yang seperti ini. Nah, nanti kita coba tes juga untuk min plusnya, karena ini bagian negatif, ini bagian positifnya. Berbeda arus negatif dan positif soket 2 pin dengan jalur positif negatif soket lampu senja ya, jadi tidak akan ketukar. Nah, kebetulan di sini kita menggunakan adaptor ya, adaptor 12 volt, tapi sudah kita modif menggunakan 3 tombol. Maka untuk memudahkan dalam kita nanti pengetesan, jadi di sini ada arus positif dan negatif. Jadi ini nanti fungsinya adalah untuk menyalakan negatif dari lampu senja, dan ini input positif ke saklar kiri fiction untuk memfungsikan lampu senja, lampu utama, high beam dan juga pass beam. Terus di sini ada kabel yang di tengah ya, yang ini untuk memfungsikan positif dan negatif aki yang sudah kita pasangkan juga. Lalu yang terakhir yang ini kita memfungsikan untuk senja standby dari bawaan motor ya. Jadi kita pasangkan satu saja untuk masuk input menuju ke saklar 2 mode ini. Oke. Nah, di sini yang tadi saya bilang untuk pemutus negatif dari mesin, maka di saat pas kita menyalakan mesin itu seperti ini ya. Nah, jadi ini ada arus negatifnya masuk ke memfungsikan negatif dari relaynya. Oke. Langsung saja kita coba tes semuanya ya. Pertama, yang di bagian aki positif dan negatif dulu kita nyalakan. Saklar yang paling tengah sudah kita nyalakan, lalu saklar yang paling kanan ini untuk masuk input positif dan negatif ke bagian saklar kiri fiction. Nah, yang terakhir ini kita lepas dulu ya, seolah-olah mesin belum menyala. Nah, kita lepas dulu seperti ini, tapi kita fungsikan udah masuk positifnya ya. Jadi di bagian untuk memfungsikan saklar 2 mode ini. Jadi walaupun posisi mesin off dan juga lampu senja off, tapi lampu HPAC MP1 20 watt tetap bisa dinyalakan. Nah, kita coba nyalakan. Nah, bawah kuning, ke atas putih ya, karena memang fungsinya untuk kuning itu kabut atau hujan di malam hari, low beam kuning, high beam putih. Nah, kita off kan dulu sementara. Nah, kita seolah-olah mesin menyala. Jadi mesin menyala masuk negatif. Di bagian sini kita sambungkan ya, di bagian sini negatifnya saja satu. Nah, sudah ya seperti ini. Terus kita tinggal menyalakan saklar kiri fictionnya. Nah, oke, kita masuk ke bagian senja dulu ya. Nah, seperti ini. Dan kebetulan memang sesuai request Devil Pro G dan juga Devil HPAC MP1 menggunakan warna S blue, di bagian Angel S dan juga Alice menggunakan warna putih. Oke, ini masuk ke bagian senja. Pas kita menyalakan Proji itu ke depan ya, seperti ini. Nah, kita nyalakan. Nah, ini berfungsi normal. Nah, otomatis pas kita menyalakan di bagian high beam sini, maka yang nyala bersamaan akan berfungsi. Jadi lampu jauh atau high beam di Proji, lampu HPAC MP1 kanan kiri yang nyala bersamaan berfungsi pas kita menyalakan high beam atau pass beam. Ataupun kita coba off kan semua. Nah, posisi senja ya, kita nyalakan pass beam seperti ini. Nah, kita tes untuk electric levelingnya ya. Sini menggunakan switch seperti ini. Ini paling bawah. Kita coba tekan 1, 2, 3. Tuh terlihat ya di sini ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini udah paling atas ya. Tapi jika kita pas pemasangan di motor kurang posisi naik atau turun, posisi kurang naik walaupun
posisi saklar udah posisi paling atas, di bagian belakang itu bisa kita setel secara manual ya. Jadi tidak paten ataupun tetap bisa kita setel secara manual menyesuaikan dari kondisi motornya. Khususnya jika kita menggunakan shockbreaker belakang X-Max, itu berbeda juga dengan pas kita menggunakan shockbreaker standar ataupun ukuran dari Yamaha NMAX Lama atau NMAX sendiri. Nah, kita coba tes untuk turunnya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ini udah paling turun ya. Jadi untuk kurang lebih hasilnya seperti itu. Nah, supaya lebih jelas lagi, kita off-kan dulu untuk lampu utamanya ya, dengan cara melepas arus negatif atau pemutus mesinnya. Lalu kita coba tes lagi elektrik levelingnya. Oke. Nah, ini naik ya. Nah, posisinya seperti ini nanti pemasangannya. Seperti ini ya. Tuh. Ini posisi turun, posisi naik, terlihat jelas ya. Tuh. Nah, untuk saya sendiri itu sama persis dengan video-video saya sebelumnya ya. Maka di sini saya utamakan atau mempentingkan untuk simulasi pemasangannya, karena sekali lagi ini akan saya kirimkan untuk daerah Purwakarta. Jadi ownernya itu langsung melihat video ini supaya memudahkan dalam pemasangannya. Ini saya buatkan secara lengkap ya. Dan untuk pemesanan yang lain pun dengan konsep yang sama, mungkin videonya itu juga sama seperti ini ya, dengan konsep yang sama, model yang sama, maka kita pergunakan dengan video yang sama juga. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk video simulasi pemasangan single Pro G AX New Turbo kanan kiri menggunakan Hapak MP1 20 watt low beam warna kuning yang bertujuan untuk kabut atau hujan di malam hari. Terus ada relay set, saklar 2 mode untuk lampu Hapak MP1, saklar kiri fiction original yang sudah kita custom untuk NMAX Lama atau NMAX Old. Terus ada saklar leveling ya, saklar OM. Terus di sini kebetulan ownernya itu merequest kabel set, relay set untuk klakson dan juga kabel jumper kabel untuk menjumper harus positif di bagian kiprok Tiger masuk ke bagian soket ataupun kabel kunci kontak ya. Maka di sini saya pisahkan takut tertukar, tapi di sini sudah saya kasih keterangan. Dan mohon maaf sebelumnya ya jika slow respon di bagian WhatsApp atau di kolom komentar, karena memang jika pas lagi banyak perakitan memang kita fokus untuk bagian perakitan dan juga pemasangan dulu ya, supaya fokus dan hasilnya juga maksimal. Dan yang terutama mungkin jika di kolom komentar YouTube belum terbalas, saya harap langsung ke bagian WhatsApp. Kalau memang slow respon, tapi tetap akan saya balas dan akan saya respon di bagian kontak WhatsApp, karena di kolom komentar YouTube itu biasanya ketumpuk-tumpuk ya komentarnya ya dengan video-video saya sebelumnya, dan pertanyaan juga berbeda-beda. Dan kebetulan untuk sementara ini masih kita handle sendiri di bagian WhatsApp dan juga di bagian perakitan, terus di bagian komentar di YouTube, karena kita membutuhkan pengalaman yang mumpuni untuk menjelaskan tentang masalah perlampuan itu. Jadi menyesuaikan untuk motornya, contohnya untuk motor NMAX Lama, NMAX New, Vario, IDV, PCX, X-Max dan lain sebagainya ya. Jadi tidak semuanya sama, tetap kita membuatkan perakitan yang berbeda dan penyampaian yang berbeda pula. Oke, cukup sekian untuk simulasi pemasangannya. Jika ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar atau langsung kontak WhatsApp saya ada di kolom deskripsi. Untuk pemasaran dan pemasangan bisa langsung kontak WhatsApp saya ada di kolom deskripsi juga di nomor 0812 2750 7229. Ataupun untuk lokasi pemasangan ya, khususnya workshop kami di daerah Tangerang Selatan, tepatnya di Jalan Rabunga 15 RT 1 RW 2 nomor 167 Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Atau teman-teman bisa searching di map lokasi kami yang bernama Rian Aswaris Motor. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya teman-teman lebih mendapatkan pengetahuan tentang masalah perlampuan di motor dan juga di mobil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.